Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasang. Ya, kita bertemu lagi dalam pembahasan Gyokasu bahasa Jepang. Ya, kita melanjutkan untuk bab berikutnya ya. Setelah kemarin kita membahas bab 4 atau Daiyongka, kemudian kita sekarang melanjutkan dalam pembahasan bab 5 atau Daikuka. Hai minasang ya. Dalam bab 5 ini kita sudah masuk di kata kerja tujuan ya, atau yang dinamakan ikimas ya, atau kimas dan kairimas ya. Itu pergi, datang, dan pulang ya. Dan di sini kita yang namanya kata kerja tujuan, kita akan menemukan atau mempelajari partikel atau dalam tulisannya he tapi dalam pembacaannya ya, yang artinya ke ya, atau ke sebuah tujuan ya. Ya. Selain dari partikel kita akan membahas juga partikel d ya. Di sini d ya, karena d itu ada beberapa arti ya, disesuaikan dengan kalimatnya ya. Kalau di situ adalah suatu tempat ya, maka D itu diartikan sebagai dia atau penunjuk lokasi. Sedangkan apabila di situ kalimatnya menunjukkan sebuah benda atau alat, maka D itu diartikan sebagai dengan atau dengan alat ya. Oke deska. Langsung saja minasang, kita bahas mulai dari Daikuka. Bab 5. Oke desu ne. Jitensha de kaisha e ikimasu. Ya. Jadi jitensha de kaisha e ikimasu. Ya, di sini ada dua partikel ya. Ya, yang mana D dan juga E. Ya. Jadi di sini tidak ada partikel subjek atau partikel wa, maka dari itu jika tidak ada partikel atau subjek, maka kita langsung artikan dari belakang ke depan. Ya. Ikimas ini wa pergi ya, dan partikel itu artinya ke. Sedangkan kaisha ini wa perusahaan. D ya, karena di sini ada jitensha merupakan benda bukan sebuah tempat, maka D di sini diartikan sebagai dengan ya. Oke. Jadi kita lihat dulu kalimatnya karena partikel D itu ada beberapa arti. Oke, jadi seluruh keseluruhan ini mah pergi ke perusahaan dengan sepeda. Ya, di sini kenapa dengan? Karena sepeda ini selaku alat ya, atau digunakan atau dinaiki untuk pergi ke perusahaan. Oke, Rizka. Ya. Kita bawahnya ini untuk materi atau ringkasan cerita ini kita bahas sedikit ya. Zaki Sangwa Naga no Kikai no Jisusei desu. Zaki Sangwa Naga no Kikai no Jisusei desu. Ya, di sini ada subjek atau partikel wa, berarti artikan dulu. Saudara Zaki ya, dari belakang, peserta prakteknya Nagano Kikai ya. Jadi Nagano Kikai ini tidak perlu diartikan karena artinya adalah istilahnya dia nama sebuah perusahaannya, tidak perlu di Indonesiakan. Terus Kyonen no ya, Kyonen no shigatsu ni Nihon e kimashita. Ya, Kyonen no shigatsu ni Nihon e kimashita. Ya, tidak ada subjek berarti dari belakang. Ya. Kimashita dari kata kimas datang. Nah, dia bentuk lampau berarti menjadi kimashita telah datang ke Jepang
pada, ini partikel ni pada ya, bulan 4, shigatsu itu bulan 4, no itu partikelnya atau kepemilikan, berarti nya, kyonen itu tahun lalu, berarti telah datang ke Jepang pada bulan 4 nya tahun lalu atau tahun kemarin. Hai, Zaki sang wa mai asa ya, tomodachi to jitensha ikimasu ya. Zaki sang wa mai asa tomodachi to jitensha de kaisha ikimasu ya. Ini wa saudara Zaki setiap pagi, ini kan koma, kita artikan dulu, tuntaskan dulu. Setelah itu yang berikutnya ini dari belakang ke depan, karena kalimat ini tidak ada subjeknya, yang ini ya, yang setelah koma ini ya. Berarti pergi ke perusahaan dengan sepeda ya. To, di sini ada partikel to ya. To itu artinya ada bisa dan, bisa dengan seseorang ya. Jadi ini berarti dengan seseorang ya, bukan dan ya, karena di sini adalah teman, tomodachi teman. Berarti pergi ke perusahaan dengan sepeda ya, dengan atau bersama teman boleh ya. Jadi to itu kita artikan dengan atau bersama gitu boleh ya. Nanti kita bahas perbedaan antara to dan di ya, karena bisa diartikan artinya sama-sama dengan ya, tetapi ada perbedaannya. Yang satu dengan alat atau dengan benda mati, sedangkan yang satu lagi itu dengan seseorang atau dengan benda hidup. Oke. Baik, oke, yang selanjutnya ini silakan minasang baca sendiri sampai tuntas dan dipahami ya, sambil belajar baca dan mengartikan. Oke, langsung menginjak intinya, yaitu bungke. Hai, ichibang nani nani ni ikimasu ya, kimas kairimas ya. Jadi dalam bab 5 ini ya, kita diperkenalkan kata kerja inti atau kata kerja yang sangat penting, yaitu ada 3 ya, kemungkinan ini ada ikimas, kimas, dan kairimas pembahasannya. Ikimas itu artinya pergi, kimas datang, kairimas pulang ya. Jadi tolong minasang kotobanya dikuatkan ya, kosakatanya dikuatkan, tidak perlu dibatasi ya, kalau mungkin memungkinkan dihafalkan sebanyak mungkin ya lebih bagus dan lebih baik ya. Jangan sampai kita malas menghafalkan kosakata, entah itu kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Ichibang watashi wa raiketsu nihon ikimasu ya. Watashi wa raiketsu ya, nihon ikimasu ya. Di sini ada 2 partikel minasang ya, ada dan dalam kurung ni. Ini artinya apa? Ini boleh pakai salah satu ya. Jadi minasang boleh pakai kalau sudah pakai berarti ni tidak perlu disebut. Kalau pakai ni juga tidak perlu disebut. Kalau saya biasanya memakai ya, karena ini artinya sama-sama ke bisa ya. Ni juga ke, juga ke. Jadi boleh pakai antara salah satu dari 2 ini. Baik, ini wa, watashi wa itu saya, dari belakang ya, pergi ke Jepang, raiketsu, raiketsu ini wa bulan depan ya, berarti saya pergi ke Jepang bulan depan ya. Baik, silakan ditulis di sebelahnya artinya ya. Baik, ni bang mai asa hachiji ni yoshitsu kimasu ya. Mai asa hachiji ni
Kyoshitsu atau Kyoshitsuni boleh pakai salah satu ya. Kyoshitsu kimas ya. Di sini tidak ada partikel subjek, langsung kita dari belakang ya. Kimas imiwa datang ya. Datang ke Kyoshitsu kelas pada Hachichi jam 8 Mai Asa setiap pagi ya, atau boleh keterangan waktu dibaca dulu boleh, seperti Mai Asa itu setiap pagi ya, datang ke kelas pada jam 8. Oke. Oke, kita lanjutkan sangbang ya. Baik, sangbang. Mainichi guji ni uji kairimasu ya. Mainichi guji ni uji kairimasu ya. Langsung artikan ya, kairimasu itu pulang ya, atau kembali boleh. Pulang ke uji itu rumah, pulang ke rumah pada jam 5 setiap hari ya. Mainichi setiap hari atau setiap hari pulang ke rumah pada jam 5. Oke, sekarang hai sugi ni bang des. Doko ni ikimasu ka ya. Langsung saja bungkainya. Ichibang Nichiyobi ni doko ikimasu ka ya. Nichiyobi ni doko ikimasu ka ya. Imiwa ya. Ikimasu ka berarti di sini ada akhir kalimat adakah, berarti kalimat tanya ya. Karena di sini sudah ada kata ganti tanya. Doko itu imiwa di mana ya. Tapi sedangkan di sini ada partikel berarti doko itu kan ke ya, berarti menjadi kemana ya. Jadi apabila sudah ada kata ganti tanya ya, ka di sini tidak perlu diartikan ya, cukup sebagai tanda tanya ya. Jadi kita langsung artikan pergi ke mana pada hari Minggu ya. Pergi ke mana pada hari Minggu? Hai. Jawabannya Tomodachi no uji ikimasu. Tomodachi no uji ikimasu. Pergi ke rumahnya teman. Hai, so desu ne. Hai, oke, kita lanjutkan nih, Bang. Kino doko ikimashita ka? Ya. Kino doko ikimashita ka? Ya. Di sini kenapa bentuk lampau masta ya, karena ada kata-kata kino ya, artinya kemarin, berarti lampau ya. Jadi imiwa telah pergi ke mana kemarin ya, atau kemarin telah pergi kemana. Nah, terus jawabannya supae ikimashita ya, telah pergi ke supermarket ya. Supa itu supermarket ya. Hai, sangbang. Ashita doko ikimasu ka? Ashita doko ikimasu ka? Ya, imiwa pergi ke mana besok, atau besok pergi ke mana boleh. Hai, jawabannya doko mo ikimasen. Doko mo ikimasen ya. Doko mo ikimasen itu ya, di sini ada partikel ya, mo ya. Mo itu imiwa pun ya, boleh juga boleh ya. Jadi sini kita artikan pun ya. Ya. Caranya mengartikan ikimasen. Ikimasen itu apa? Ya, berarti ada bentuk negatifnya ikimas ya. Ikimas itu pergi
ikimaseng berarti negatif, tidak pergi. Nah, sedangkan di sini ada dokue. Ya, dokue tadi apa? Doku itu di mana, tapi kalau disertakan partikel e, jadi menjadi kemana. Ya. Dan di sini ada mo. Ya, mo. Ya, mo itu imiwa pun. Ya, artinya pun. Berarti dokue mo itu kemanapun. Ya, imiwa kemanapun. Berarti ikimas yang tidak pergi, dokue mo kemanapun, berarti tidak pergi kemanapun. Oke desne. Ya, besok pergi kemana? Ya, tidak pergi kemanapun. Ya, jone sesuk ning di, ya, ora ning di ning di. Oke desne. Sang bang. Nani nani de ikimas. Lanjut nih. Ichibang. Ya, di sini ada partikel di, ya, sudah menggunakan di. Aku susang wa nande kai sae ikimasu ka. Ya, aku susang wa nande kai sae ikimasu ka. Ya, kita artikan pelan-pelan menasang ya. Di sini ada subjek. Ya, berarti saudara Agus. Ya, langsung dari belakang. K di sini tidak perlu diartikan, cukup sebagai tanda tanya karena sudah ada kata ganti tanya, yaitu nan, apa ya. Berarti saudara Agus pergi ke perusahaan nande. Nan itu apa? D itu dengan. Berarti nande dengan apa? Ya, berarti saudara Agus pergi ke perusahaan dengan apa? Ya, yang dimaksud itu dengan menggunakan apa, ya, seperti itu ya, entah itu kendaraan nih atau alat ya. Jawabannya jitensha. Ya, jitensha de ikimasu. Ya, ini kanji jitensha. Ya, berarti pergi dengan sepeda. Oke, jadi saudara Agus ya, pergi ke perusahaan dengan apa atau dengan menggunakan apa? Ya, pergi dengan sepeda atau pergi menggunakan sepeda. Oke des. Nih bang, Suzuki sang wa nande Osaka e kimashita ka? Suzuki sang wa nande Osaka e kimashita ka? Saudara Suzuki telah datang ke Osaka dengan apa? Ya, nande dengan apa? Jawabannya Shinkansen de kimashita. Ya. Shinkansen de kimashita. Telah datang dengan Shinkansen. Shinkansen ya, kereta cepat. Oke. Sang bang. Nande uchi e kaerimasu ka? Nande uchi e kaerimasu ka? Jadi minasang tolong hafalkan, ikimas itu pergi, kimas itu datang, kaerimas itu pulang ya dalam bab ini, karena sering membahas ketiga kosakata itu atau kata kerja itu. Di sini kalau tidak ada subjek berarti dari belakang ya. Jadi kaerimas ya, mulai dari karimas ini ya. Atau pulang ke uchi itu rumah ya. Pulang ke rumah dengan apa ya? Nande uchi e kaerimasu ka? Pulang ke rumah dengan apa? Ya, nande. Ya, jawabannya ya, di sini mulai aruite kaerimasu. Ya, aruite kaerimasu. Aruite itu apa? Aruite jalan kaki. Kaerimasu pulang, berarti pulang jalan kaki. Kenapa di sini tidak disisipkan atau tidak ada partikel d? Ya, padahal yang di atas ini ada Shinkansen d, jitensha d. Kenapa di sini aruite kaerimasu tidak ada partikel d? Karena di sini aruite itu jalan kaki ya, karena kita memakai anggota tubuh atau anggota badan kita sendiri.
tidak memakai alat atau benda dari luar tubuh kita ya. Jadi seperti contoh berjalan dengan kaki, terus memotong atau mengambil dengan tangan, itu kan memakai anggota tubuh atau anggota badan. Jadi tidak diperlukan partikel atau tidak perlu partikel D. Jadi seperti ini saja, aruite kairimas ya, pulang jalan kaki. Hai, oke des. Hai, suki yongbang nani nani to ikimasu ya. Ya, di sini partikel to ya. Kalau di atas itu partikel D, yang bungkai 3, sedangkan bungkai 4 partikel to ya, dengan artinya ya, sama-sama dengan ya. Ichibang dari to Jakarta ikimasu ka ya, dari to Jakarta ikimasu ka ya. Di sini tidak ada partikel wa atau subjek, maka dari belakang ya. Ya. Pergi ke Jakarta dengan siapa? Dari itu kan siapa ya. Sedangkan partikel to minasang boleh dibuka di halaman partikel to itu artinya bisa dan atau dengan atau istilahnya dengan seseorang ya. Maka di sini sudah kelihatan perbedaan antara ya, D dengan to ya. Ya. Bedanya apa? Ya, karena D sama to itu artinya sama-sama dengan ya. Bedanya itu D itu dengan alat atau dengan benda mati. Iling-iling nggih. Tolong ingat-ingat, D itu dengan benda mati ya. Istilahnya dengan barang ya. Sedangkan to itu dengan benda hidup ya. Biasanya dengan orang atau dengan seseorang, contoh dengan ibu, dengan teman ya, dengan saudara Agus ya, seperti itu. Oke deska, perbedaannya tahu nggih ya. Jadi dari to Jakarta ikimasu ka ya, pergi ke Jakarta dengan siapa? Siapa kan pastinya benda hidup ya, seseorang ya. Ya, kalau dengan apa? Lah apa itu kan pasti benda atau benda mati ya. Nandi, maka dari itu pakai nandi. Dengan apa? Ya. Oke, kalau benda hidup berarti dari to. Ya, perbedaannya. Dengan siapa dan dengan apa? Ya, itu kan berbeda ya. Kalau dengan apa itu pasti benda mati atau barang. Sedangkan dari itu pasti dengan siapa ya. Siapa itu sudah pasti benda hidup atau seseorang ya. Nah, oke, jawabannya tomodachi to ikimasu. Tomodachi to ikimasu, pergi dengan teman. Oke. Hai, ini Bang. Aku susang wa dari to Rio kairimasu ka? Ya. Aku susang wa dari to Rio kairimasu ka? Ya. Ada subjeknya, berarti saudara Agus pulang ke Rio itu asrama dengan siapa? Ya, berarti saudara Agus pulang ke asrama dengan siapa? Ya, minasang boleh ditulis di bawah atau sampingnya ya selagi muat ya. Jawabannya kaisa no hito to kairimasu. Kaisa no hito to kairimasu. Pulang dengan hito itu orang ya, no itu nya, kaisa perusahaan, berarti pulang dengan orang perusahaan. Maksudnya itu seperti teman karyawan ya, satu perusahaan seperti itu. Hai, Saigo no bungkai desu ne ya, bungkai terakhir yaitu bungkai 5. Gobang itsu nani nani ka ya, itsu. Ya, itsu itu imiwa kapan ya. Jadi kalau mau menanyakan sesuatu waktu atau kapan itu itsu. Hai, ichibang. Itsu
bari e ikimasu ka? Ya, itsu bari e ikimasu ka? Ya, itsu itu kapan ya? Ya, biasa kalau tidak ada subjek maka artikan dari belakang. Ya. Pergi ke Bali kapan, atau keterangan waktu boleh dibaca terlebih dahulu ya. Itsu itu keterangan waktu kapan ya. Berarti kapan pergi ke Bali? Nah, boleh seperti itu. Jawabannya Gogatsu ni ikimasu. Ya. Gogatsu ni ikimasu. Ya. Pergi pada bulan 5 atau bulan Mei ya. Gogatsu itu bulan 5 alias bulan Mei. Ya. Hai nih Bang. Itsu nihon e kimashita ka? Ya. Itsu nihon e kimashita ka? Ya. Telah datang ke Jepang kapan? Ya. Atau bisa kapan telah datang ke Jepang? Ya. Jawabannya sengetsu kimashita. Ya. Sengetsu kimashita. Ya. Telah datang. Sengetsu itu bulan lalu ya. Sengetsu bulan lalu ya. Di sini kenapa sensei tidak ada partikel ni? Kan katanya partikel waktu itu ni ya. Di sini sengetsu kan waktu ya. Bulan lalu. Di sini juga gogatsu waktu. Bulan 5 ya. Kenapa di sini ada partikel ni? Di sini tidak ada ya. Nah, alasannya yaitu sudah saya berikan kemarin ya di bab-bab sebelumnya, itu kalau partikel ini partikel keterangan waktu ini digunakan pada waktu yang spesifik ya. Spesifik itu gimana ya? Spesifik itu jelas ya, berarti ada jamnya ya. Kalau jam itu harus ada jamnya, contoh jam 7, jam 8. Kalau hari ada harinya, contoh Getsuyobi, Kayobi, hari Senin, Selasa. Ya, kalau bulan juga ada bulannya, contoh bulan 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya. Ya. Terus kalau tahun juga ada tahun berapa gitu ya. Ya, maka di sini Gogatsu ini kan jelas ya, ada bulan berapa ya, maka ada partikel ni. Sedangkan di sini Sengetsu, Sengetsu itu artinya bulan lalu. Nah, bulan lalu itu bulan berapa ya, dia tidak jelas alias tidak spesifik. Contoh minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, minggu depan, bulan depan ya, minggu depan, tahun depan, hari ini, besok, kemarin, itu tidak jelas ya, tidak spesifik ya, maka dia tidak butuh partikel ni ya. Oke, di sini minasan wa karimashita ka? Suki sang bang, aku susang no tanjoubi wa itsu desu ka? Ya. Aku susang no tanjoubi, tanjoubi ya. Aku susang no tanjoubi wa itsu desu ka? Ya. Di sini ada partikel wa ya, tanjoubi wa ya. Di sini berarti subjeknya ini aku susang no tanjoubi ya. Maka dari sini artinya tanjoubi itu apa? Imiwa tanjoubi itu artinya hari ulang tahun. Berarti hari ulang tahunnya saudara Agus ya. Itsu kapan ya. Ya. Jadi hari ulang tahunnya saudara Agus kapan gitu ya. Baik, jawabannya Nigatsu ya, Nanoka desu ya. Jadi minasan harus hafal satuan bulan, tanggal juga ya. Itu harus hafal ya. Nigatsu itu bulan 2 atau Februari, Nanoka itu tanggal 7 ya. Contoh Suitachi, Fusuka, Mika, Yoka, Itsuka, Muika, Nanoka ya, dan seterusnya itu minasan harus hafal ya. Baik, berarti ini menanyakan ulang tahunnya saudara Gus kapan? Jawabannya ya tanggal 7 bulan 2. Oke, desne ya. Kalau
penanggalan di Jepang itu cara nulisnya dibalik ya, kebalikan dari Indonesia ya. Kalau Indonesia itu dimulai dari tanggal, bulan, tahun. Nah, sedangkan kalau di Jepang itu penulisannya dibalik sebenarnya. Ini kalau ada tahun ya ditulis tahunnya dulu. Tapi karena tidak ada tahun ya berarti bulan terus tanggal ya. Berarti urutannya itu mulai dari yang tahun, bulan, tanggal. Itu kalau di Jepang ya. Kebalikan di Indonesia. Hai. Oke, Yongbang ya, Saiko. Terakhir ya. Yongbang. Nihongo no taishu to wa itsu desu ka? Nihongo no taishu to wa itsu desu ka? Ya, di sini ada subjek ya wa. Berarti taishu to itu tes ya. Berarti tesnya bahasa Jepang. Nihongo itu bahasa Jepang. Tesnya bahasa Jepang itsu kapan? Ya. Terus jawabannya Raishu no suyobi desu. Ya. Raishu no suyobi desu. Ya. Ini wa suyobi itu hari Rabu, no itu nya, Raishu itu minggu depan. Ya. Berarti hari Rabunya minggu depan. Ya. Hari Rabu minggu depan. Hei, oke desu ne. Hei. Daiku kano bunke owarimashita ne. Hai ya. Bunke bab 5 sudah selesai. Hai. Silakan disimak dengan baik ya, dengan seksama ya. Tolong ya minasang kalau belajar itu sungguh-sungguh ya. Dan tolong perhatikan dan dihafalkan, juga dipraktekkan ya. Sering-seringlah berlatih ya. Ya, maka kalian akan bisa ya. Mungkin kalau 1 atau 2 kali itu masih susah, diulang-ulang terus, jangan bosan ya, pasti bisa. Oke nih. Oke, yang terakhir itu terakhir ada kaiwa atau percakapan ya. Di sini ada latihan kaiwa bab 5. Silakan minasang praktekkan sendiri ya, dibaca sendiri, dipraktekkan sendiri, diucapkan ya, agar mungkin terbiasa dan lebih fasih lagi. Oke. Di sini ada Dadang dan ada Suzuki ya. Silakan minasang praktek sendiri dan semoga lancar ya. Tujuannya agar lancar dalam pengucapan. Oke. Oke, bab 5 sampai di sini ya, minasang. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas dalam video berikutnya. Oke. Kokomade owari desu. Otsukare sama deshita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.